Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ika Wahyudi dari kelas Y4D. Ingin menyampaikan hasil resume pada video YouTube pentingnya asesmen dalam bimbingan dan konseling. Pertama, saya dapat menyampaikan bahwa pentingnya asesmen dalam bimbingan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, terdapat kompetensi konselor yang terdiri dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah klien. Asesmen termasuk langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Adapun akademik konselor, kita dapat menyebut dua, yaitu S1 bimbingan konseling dan ditambah dengan PPK, itu dapat disebut sebagai konselor dan guru BK jika belum mengikuti PPK. Dalam penguasaan konsep dan praksis asesmen terdapat 9 poin yang harus diperhatikan. Di antaranya, konselor harus menguasai hakikat asesmen, memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK, menyusun dan mengembangkan instrumen, mengelola asesmen guna mengungkapkan permasalahan klien, memilih dan mengelola asesmen klien untuk mengungkapkan kemampuan dasar dan kepribadian klien, mengelola asesmen untuk mengungkapkan kondisi klien, mengakses data dokumentasi klien dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan BK dengan tepat sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir, bertanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Adapun dua jenis asesmen. Dalam pelaksanaan asesmen bimbingan dan konseling terdapat dua asesmen, yaitu asesmen tes dan non-tes. Berikut penjelasannya. Asesmen yang tes dapat melakukan tes prestasi belajar yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran serta dapat melakukan tes psikologis. Di antaranya yang pertama inteligensi, kepribadian, bakat, minat, kreativitas yang dilakukan oleh psikolog dan guru BK atau konselor yang bersertifikasi tes dalam BK. Adapun asesmen non-tes dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, di antaranya inventory AUM, DSM, dan ITP. Yang kedua ada wawancara, angket, sosiometri, autobiografi, kemudian dan terakhir studi dokumentasi. Nah, tujuan yang dilaksanakan pelaksanaannya asesmen dalam bimbingan konseling yaitu untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah klien. Adapun fungsi asesmen, yang pertama membuat diagnosis psikologis individu, yaitu termasuk tingkah laku klien. Yang kedua, mengenal serta memahami potensi dan perkembangan kekuatan klien yang dimiliki. Ketiga, mengetahui rencana dan tujuan persiapan hidup klien. Yang keempat, mengenal potensi lingkungan klien dalam sektor pengembangan diri. Yang kelima, memetakan masalah yang dialami klien. Dan terakhir yang keenam, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Makna antara asesmen dan instrumen. Asesmen dan instrumen memiliki makna yang berbeda namun berkaitan. Asesmen merupakan proses pengumpulan data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengolah data serta menghasilkan data dari hasil pengolahan yang lebih akurat sehingga dapat mengetahui pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan kata lain, menggunakan tes. Asesmen teknik tes merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi individu dan lingkungannya dengan menggunakan instrumen tes atau alat tes.
Adapun batasan pada tes psikologi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Yang pertama, batasan. Batasan pada sasaran bimbingan dan konseling individu mencakup individu normal yang memiliki masalah serta hanya digunakan untuk mengetes keperluan dalam bentuk mengukur potensi orang normal. Namun, harus diperhatikan untuk pelaksanaan tes psikologi guru BK atau konselor harus telah menempuh pendidikan sertifikasi tes. Yang kedua ada jenis tes. Jenis tes dalam tes psikologi guru BK atau konselor diantaranya inteligensi, bakat, kepribadian, minat, kreativitas, dan prestasi. Tujuan dalam pelaksanaan asesmen tes adalah untuk mengukur perbedaan antara individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Nah, syarat-syarat yang pertama harus reliable, standarisasikan atau standar. Yang ketiga harus objektif, yang keempat diskriminatif, yang kelima komprehensitif, dan keenam mudah digunakan. Adapun pemanfaatan instrumentasi tes dalam bimbingan dan konseling. Pemanfaatan tes psikologis dalam bimbingan dan konseling merupakan hasil tes psikologis yang digunakan untuk membuat rancangan program pelayanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan masalah siswa. Hasil tes psikologis dapat digunakan untuk berbagai layanan bimbingan konseling baik dengan pola 17+ atau BK komprehensif. Di antaranya atau seperti layanan dasar, layanan responsif, layanan informasi, layanan kelompok, konseling kelompok, layanan konsultasi, mediasi, dan lain-lain. Sekian hasil resume dari video YouTube yang kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.